Gawat. Berdasarkan data dari Study Law Institute, kekuatan militer Indonesia masih di bawah Malaysia dan Singapura. Miris jika kekuatan militer kita masih kalah dengan negara tetangga. Secara kemampuan personal, tentara Indonesia punya banyak satuan khusus yang terlatih. Namun, secara teknologi, persenjataan kekuatan masih sangat lemah. Silahkan dicek alutsista kita. Banyak yang sudah afkir dan tidak layak digunakan. Kasihan tentara kita. Punya kemampuan personal yang bagus, tapi kurang dilengkapi alutsista yang modern. Sehingga sangat disayangkan, ada banyak pihak yang mengkritisi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam memperkuat pertahanan negara dengan belanja alutsista untuk kebutuhan prajurit Indonesia. Langkah Menhan Prabowo Subianto dalam memperkuat pertahanan negara harus didukung bersama demi menjaga kedaulatan Indonesia dan kesiapan prajurit Indonesia dalam menghadapi berbagai potensi konflik dan beragam operasi perdamaian lainnya. Ambisi Prabowo dalam memperkuat pertahanan negara Indonesia harus didukung. Sebab kekuatan pertahanan negara itu adalah marwah negara yang jauh lebih penting ketimbang urusan politik yang justru akan melemahkan kekuatan negara. Oleh karena itu, bagaimana dengan pro dan kontra borong senjata Prabowo? Saya akan mencoba menjelaskan sikap saya. Tapi sekali lagi, ini sikap saya pribadi. Karena kalau mau informasi lebih pasti, apalagi ingin tahu sikap Pak Prabowo, seharusnya kawan-kawan bisa meminta penjelasan kepada Daniel Anzar Simanjuntak. Saya sudah pernah menceritakan kesaksian paman saya sendiri, seorang perwira pertama TNI AD yang sekarang ditempatkan di Kementerian Pertahanan di bagian anggaran. Menurut beliau, Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang sangat teliti. Berkali-kali rapat Kemenhan, Pak Prabowo selalu menekankan semua timnya di Kemenhan agar jangan pernah bermain-main dengan anggaran. Tentu saja dengan style gaya beliau yang keras dan kadang meledak-ledak. Saya kira hal ini sejalan dengan informasi lain yang pernah saya terima. Di masa periode pertama Pak Jokowi, Pak Prabowo bahkan sudah pernah siap untuk rekonsiliasi dengan syarat beliau diserahkan tanggung jawab untuk perbaikan militer dan pertahanan negara. Makanya ketika terjadi rekonsiliasi, nasi goreng di rumah Megawati, di benak saya langsung mencetus pemikiran, pasti ada hubungannya dengan ide beliau untuk militer atau pertahanan. Ternyata betul, Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Dari sini saja, seharusnya kita bisa melihat orang ini memang nasionalismenya benar-benar semurni emas 24 karat. Beliau bersedia jadi pembantu rivalnya. Rival politiknya, bekas anak didik politiknya, asal bisa berguna untuk membenahi pertahanan Indonesia. Kalau Pak Prabowo mau, seharusnya jadi Menko Polhukam juga bisa. Beliau tinggal dikasih. Tapi saya kira bukan jabatan yang sedang beliau kejar. Makanya beliau memilih jabatan fungsional yang bisa langsung untuk mewujudkan cita-citanya memperbaiki pertahanan negeri ini. Terus, apa hubungannya dengan isu yang berkembang sekarang? Sepanjang yang saya pahami, dan kalau misalnya saya sendiri yang menjadi Pak Prabowo, tentu saja saya juga akan lebih memilih untuk menunjuk orang-orang terdekat saya untuk mewujudkan cita-cita saya memodernisasi alutsista negeri ini. Jadi, sepanjang tidak menabrak aturan atau undang-undang berlaku, saya kira sah dan wajar-wajar saya. Apa yang dilakukan Pak Prabowo menunjuk orang-orang kepercayaannya. Lebih baik Pak Prabowo menunjuk perusahaan. Kalau tidak salah masih di bawah yayasan milik Kemenhan ya, yang berisi orang-orang yang beliau percayai
daripada swasta yang bisa saja membocorkan data militer kita. Tapi tentu saja, sebagai bagian dari sebuah sistem pemerintahan yang selama ini sangat korup, wajar rakyat curiga dan harus ikut berperan aktif untuk mengawasi belanja modernisasi alutsista yang jumlahnya konon terbesar dalam sejarah negara kita. Sampai sekarang, saya kira nama Pak Prabowo masih bersih, belum pernah terlibat masalah korupsi. Toh kalaupun anak buahnya pernah bermasalah, beliau tidak membela. Beliau mempersilahkan untuk diproses hukum dan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi, sikap pribadi saya, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan atau undang-undang dan aturan yang berlaku, monggo dilanjutkan, wahai Mas Bowo. Netizen pun ikut berkomentar, KKN tidak selalu merugi. KKN yang menguntungkan negara dan rakyat, saya sangat setuju. Toh, kalau mau jadi menteri atau pejabat, biasanya kenal-kenalan dulu kan? Apa bedanya sama sekarang yang menjabat sebagai komisaris? Netizen lain menimpali kapasitas Prabowo Subianto sebagai seseorang yang sangat paham, bahkan ahli di bidang pertahanan, tidak perlu dilakukan lagi. Beliau paham semua alat pertahanan negara. Biarkan dia bekerja. Netizen lain pun skeptis. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Prabowo Subianto sanggup terhadap dengan preman koruptor dengan segudang poros kejahatan, mega korupsinya, yang notabene penguasa sekaligus penentu kebijakan rezim? Apakah mereka ikhlas begitu saja dana ribuan triliun di depan mata mereka tanpa bisa mencicipinya? Rakyat sudah tahu bahwa antek-antek itu adalah benalu korupsi paling rakus sepanjang republik ini berdiri. Mega korupsi dana bansos, Asabri, dan Jiwasraya menjadi fakta nyata yang tak terbantahkan. Netizen lain pun menanggapi, maaf, numpang tanya, apa masih ada ya pejabat yang jujur dan bersih negeri ini? Kalau masih ada, alhamdulillah, meskipun cuma mimpi. Lah, wong lembaga yang dulunya independen, yang punya tagline berani jujur hebat, sudah diremuk redamkan, kembang kempis. Bagaimana menurut pendapat Anda?